Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami. Engkau sangat baik. Engkau telah menyertai dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 40-43. Tertulis demikian. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua orang penjahat yang disalibkan di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus. Mereka mengalami keadaan yang sama, tapi memiliki respon yang berbeda. Respon terhadap keadaan merupakan manifestasi dari pilihan kita dalam bersikap. Yang satu menghujat, tapi yang satu bertobat. Yang satu menolak Tuhan, yang satu lagi percaya. Hal yang luar biasa dari sikap penjahat dalam ayat ini adalah ia beriman dan berharap kepada Tuhan Yesus yang akan datang sebagai Raja. Hatinya dijamah Roh Kudus sehingga ia mengerti dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Di saat semua orang menghujat dan menghina Tuhan Yesus, dan di saat murid-murid Tuhan Yesus kehilangan iman dan pengharapan mereka karena melihat Tuhan Yesus disalibkan, ada satu orang yang percaya dan berharap kepadanya, dan ia adalah penjahat yang sedang tergantung di kayu salib di samping Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah penjahat yang percaya ini begitu dalam maknanya buat kita, memberikan pesan yang sangat tajam dan keras bagi kita yang masih setengah hati kepada Tuhan. Dalam penderitaannya akibat dosa-dosanya, penjahat ini tidak menyalahkan keadaan, tapi ia menerima apa yang harus ia tanggung, dan bersamaan dengan itu, ia tidak menghina Tuhan Yesus, tidak mengejeknya, tapi ia percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, pergumulan hidup di bumi ini relatif sama dialami oleh semua orang. Terkadang masa-masa sulit dalam hidup menjadi masa-masa yang terbaik sebagai terapi bagi jiwa kita. Masa-masa yang sulit menjadikan kita semakin dekat pada Tuhan, mengerti dan mengenal kehendak-Nya, dan menyembah-Nya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sedang memikul salib kita masing-masing dalam perjalanan hidup ini. Pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah respon kita terhadap Tuhan ketika kita berada dalam pergumulan? Apakah kita masih tetap mempercayai dan mengandalkan Tuhan? Ataukah kita mulai meragukan Tuhan? Ragu akan kemahakuasaannya, ragu akan kasih-Nya, ragu akan ketuhanannya, dan segala macam keraguan lainnya. Kehendak Tuhan bagi kita adalah tetap percaya kepada-Nya dalam masa-masa pergumulan kita. Ketika situasi yang kita alami begitu berat, mari saudara jangan kehilangan iman dan harapan kepada Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ingatkan diri kita selalu akan hal ini, dan percayalah selalu kepada-Nya dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Engkau telah berkorban bagi kami, menebus kami dari penghukuman akibat dosa.
Engkau menyelamatkan kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan saat ini. Kami boleh belajar dari seorang penjahat yang tersalib di samping-Mu. Dalam keadaannya yang menderita, ia sadar akan dosa-dosanya, dan ia tidak menghina, tidak mengejek dan tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia dengan rendah hati, percaya kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami pun dapat bersikap demikian ketika kami mengalami pergumulan dan berbagai persoalan dalam hidup ini. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang senantiasa percaya, setia dan mengasihi Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, dan tidak meragukan akan kasih-Mu. Sesungguhnya kasih-Mu itu kekal ya Tuhan. Kebaikan-Mu selalu berlimpah atas hidup kami. Ajar kami untuk dapat melihat kebesaran-Mu dalam setiap pergumulan dan persoalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kekuatan. Di sepanjang malam ini, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan, sakit penyakit, masalah dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, keuangan, pasangan hidup, dan segala masalah lainnya. Kami mohon campur tangan Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan, dan baharui selalu hati kami, untuk senantiasa percaya dan bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.